Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita jumpa dengan Pak Rozi ya. Pak Rozi seperti biasanya selalu mengajak anak-anak semuanya sebelum pembelajaran kita berdoa ya. Marilah kita berdoa seperti biasanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini nanti bisa berjalan dengan baik ya anak-anak semuanya. Coba anak-anak semuanya persiapan ya pensil, buku di rumah ya. Mari kita belajar ilmu pengetahuan sosial yang insya Allah pada pagi ini Pak Rozi akan menerangkan masalah globalisasi ya. Nah ini anak-anak ya, sesuai dengan gambarnya ini namanya globalisasi. Ini dunia ada tangan-tangannya seperti ini, jadi sudah mendunia seperti itu ya. Nah ini coba Pak Rozi. Nah ini apa itu anak-anak globalisasi ya? Kata global itu berasal dari kata globe atau yang artinya dunia anak-anak ya. Nah globalisasi ini secara keseluruhan ya berarti meliputi seluruh dunia ya. Nah yang namanya dunia ya seluruh dunia, baik negara Indonesia maupun negara Amerika ya, ini namanya global, globe. Nah. Yang kedua, pengertian globalisasi ya, proses mendunianya sesuatu hal ya sehingga batas antara negara satu dengan negara yang lain itu sepertinya tidak ada batasnya ya karena sudah mendunia ya. Nah globalisasi ini anak-anak semuanya ya ini didukung oleh seperti perkembangan ilmu pengetahuan ya, transportasi ya, dan telekomunikasi ya dan sebagainya. Nah globalisasi ini anak-anak semuanya ya ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia ya, sendi-sendi kehidupan manusia ya, baik masalah bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemasyarakatan. Ini dampaknya. Nah apa yang bisa mempengaruhi globalisasi? Yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi informasi dan transportasi ya. Sekarang transportasi kalau anak ketahui ya sudah begitu modern, sudah begitu canggih ya. Kita mau ke Amerika tidak berbulan-bulan ya, tapi cuma 1 jam kita mungkin bisa nyampe di Amerika. Begitu juga tentang masalah teknologi informasi ya. Kita misalnya sekarang ada kejuaraan Piala Dunia anak-anak ya di Amerika ya, kita nggak perlu repot ke Amerika ya, kita cukup duduk manis di meja mungkin sambil minum kopi ya, kalau Pak Rozi ya kopi. Nah tapi kalau anak jangan minum kopi ya, nggak boleh ya. Nah ini kita tinggal melihat TV, nggak usah jauh-jauh ke Amerika. Itu ya adanya perkembangan ilmu apa namanya informasi maupun transportasi yang berkembang saat ini ya. Terus yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional anak-anak ya. Kenapa sih kita harus bekerja sama dengan negara lain? Karena bangsa Indonesia ini anak-anak ya masih apa? Masih ketergantungan. Kita mau buat pesawat ya, bahan bakunya masih impor dari Jepang lah ini ya. Makanya kita perlu adanya kerjasama, harus kita tingkatkan ya itu. Terus yang ketiga, adanya kemudahan transportasi ya, pengiriman barang ya antar negara ya itu sekarang lebih mudah. Misalnya aja nggak jauh-jauh antar negara ya, misalnya kita mau ke Kota Malang ya, anak-anak ditinggal di daerah misalnya ya, kita tinggal ngambil apa mobil di rumah ya. Kalau dulu sih pakai pancal, sepeda pancal, tapi sekarang enggak anak-anak ya, karena semuanya serba mudah ya, karena teknologi itu sudah berkembang sekarang ini ya. Nah ini
Nah sekarang kalau sudah globalisasi ini sudah mendunia, pasti ada dampaknya anak-anak ya. Itu baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa anak-anak? Nah ini, masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah ya. Misalnya kita punya saudara di mana? Di Cina misalnya ya. Sekarang lagi lagi booming ya. Cina itu ya. Lagi mendunia. Karena apa? Covid-nya berasal dari sana anak-anak ya. Nah ini, kita nggak usah pergi ke Cina, kita cukup melihat informasi ya dari televisi, dari media cetak dan sebagainya seperti itu ya. Nah ini dampaknya ya, dampak positifnya baik memang ya itu. Terus yang kedua, peningkatan perdagangan internasional ke luar negeri. Nah ini anak-anak ya, kita kalau sudah sudah mendunia, sudah terjadi globalisasi, apapun yang ada di negara kita ya, pasti kita masih membutuhkan negara lain. Contohnya, kalau kita memproduksi suatu anak-anak, misalnya memproduksi elektronik. Nah, apa hasil produk elektronik ini kita jual ke masyarakat? Pasti ya. Nah, kalau produknya berlebihan, apa tetap di Indonesia? Kan enggak, pasti akan dikirim ke luar negeri, diekspor. Nah ini, jadi bisa meningkatkan yang namanya perdagangan internasional. Nah, terus yang ketiga, dampak positifnya, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat anak-anak ya. Sekarang ini kita kalau melihat di negara kita Indonesia ya, kita sudah bisa membuat alat perang ya, kita bisa membuat semacam-macam ya. Contohnya aja COVID ya, kita sudah bisa membuat obatnya itu loh ya, infusnya apa itu ya, itu kita sudah bisa buat ini ya. Kita nggak usah impor-impor ini ya, karena kita sudah mulai pengetahuan kita, pengetahuan bangsa kita sudah mulai meningkat ya. Terus yang keempat, adanya penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Nah ini ya, kita negara Indonesia ya harus bangga sebagai negara Indonesia karena kita kaya kan kekayaan sumber tambang kita ya. Nah ini harus kita kelola. Nah kita kerjakan dengan baik ya, sehingga apa? Kalau kita kelola dengan baik, kita bisa membuat produk yang bermutu. Nah, dampaknya apa? Ya, mungkin negara lain akan apa ya? Bahasa anak-anak apa? Meri ya, iri. Wah, Indonesia bisa mengerjakan produk yang bagus. Nah, sehingga apa? Kita bisa dilihat oleh negara-negara lain, anak-anak ya. Ini. Terus yang kelima, hubungan internasional antar negara terjalin semakin baik. Nah, ini adanya hubungan dengan negara lain ya, kita tidak bisa lepas dari orang lain ya, seperti apa ya kita ya, makhluk sosial ya anak-anak ya. Masih ingat ya pelajaran kelas 1 dulu ya, makhluk sosial ya, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah ini adalah dampak globalisasi, dampak positifnya ya. Nah ini sesuai dengan gambarnya ini ya, ada yang jabat tangan, nah ini ada yang berkelompok. Ini menandakan bahwa dampak globalisasi ini sudah mendunia anak-anak ya. Ya ini. Selanjutnya dampak negatifnya. Yang pertama apa? Lunturnya nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia ya. Coba anak-anak ya. Kita sekarang kalau mau ditanya di mana ya asal mulanya reok itu, nah, pasti kita bingung ya. Tapi kalau kita ditanya siapa yang kemarin juara dunia, pasti kita bisa jawab ya. Ya, jadi karena apa ya, budaya kita itu seharusnya kita jaga, kita kembangkan. Karena apa? Nilai daripada kebudayaan kita itu luar biasa anak-anak ya, tinggi sekali ya. Ini sampai orang-orang Amerika itulah anak-anak ya belajar ke kita ya. Ini. Nah ini kalau kita tidak bisa menjaga budaya kita, ya kita akan kena dampaknya apa? Kita luntur budaya kita.
Karena apa? Sekarang itu sudah global, banyak orang asing masuk ke Indonesia, ya. Kalau kita nggak punya filter, pasti kita akan terpengaruh, ya. Contoh aja, anak-anak kok mengapa sekolah kok rambutnya semir lah. Ini adalah salah satu budaya Barat, ya. Kita karena nggak punya filter, maka budaya kita akan luntur, anak-anak, ya. Terus yang kedua, nilai-nilai kehidupan masyarakat luar negeri ikut masuk ke Indonesia, ya. Salah satu dampaknya adalah sifat konsumen, ya, konsumerisme. Nah, ini adalah salah satu budaya Barat, ya, yang sudah menjamur pada generasi muda sekarang, ya. Anak sekarang lebih suka beli di mall, ya, di Malang Plaza misalnya, ya. Kalau kita di wilayah Malang Plaza, ya, atau Giant. Nah, ini padahal di tetangga kita itu juga jualan, anak-anak, ya. Kenapa kita harus ke mall, ya? Lebih baik kita beli di tetangga kita, ya. Ya, hitung-hitung, ya, maksudnya kita memberikan manfaat pada tetangga kita, ya, biar ekonominya meningkat. Ini, ya, salah satu, ya. Terus yang ketiga, masuknya gaya hidup masyarakat negara Barat. Nah, ini, ya, kalau kita anak-anak ketahui, ya, sekarang sering terjadi demo, ya. Demonya apa? Ya, demonya baik, ya, anak-anak, ya. Ini demonya merusak, ini, anak, ya, sering terjadi, ya. Dalam hal menyalurkan aspirasi, anak-anak, ya, tidak boleh pakai kekerasan. Nah, ini tidak boleh, ya. Terus yang keempat, kehidupan pertanian mulai ditinggalkan masyarakat, ya, beralih ke bidang industri. Coba anak-anak, ya, kalau anak-anak tempat tinggalnya di daerah pasti mengetahui, atau di desa, ya, sekarang banyak orang-orang desa itu nggak mau mengerjakan yang namanya pertanian di sawahnya, itu nggak mau, ya. Mereka ingin hidup mewah, mereka ingin hidup yang serba instan, anak-anak, ya. Nah, akhirnya apa? Lahan pertanian dijual, ya. Akhirnya apa kalau sudah dijual? Kesulitan, ya, kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga apa? Tanah dijual, orang kota masuk, ya, akhirnya dibuat industri, perumahan. Nah, ini, ya. Terus yang kelima, kerusakan lingkungan, ya, dan peningkatan polusi udara. Sudah barang tentu, ya, kalau namanya kita sudah global, ya, kita harus bekerja sama dengan negara lain, mau nggak mau kita harus ikut, ya, ikut dalam globalisasi tadi, ya. Sehingga apa? Seperti contoh aja, anak-anak, ya, anak-anak sudah mengetahui toh perusahaan Freeport yang di mana, di Papua itulah. Ini apa? Bisa merusak lingkungan, karena kalau kita limbahnya itu, anak-anak, ya, waduh, subhanallah, ya, ini besar sekali limbahnya ini. Dan adanya peningkatan polusi udara, ya, di mana-mana sekarang, ya, didirikan industri, ya, di kota, bahkan di desa-desa itu, anak-anak, ya, sekarang industri itu sudah mulai berkembang, dibangun di sana. Nah, ini kalau tidak mengetahui amdal, ya, dampak daripada limbahnya tadi, lah ini luar biasa, ya. Makanya sekarang pemerintah itu betul-betul mengawasi, anak-anak, ya, siapa yang mau mendirikan perusahaan harus izin dulu, harus ada semacam riset tentang limbahnya itu, ya. Tidak boleh limbah dari pabrik langsung dibuang ke sungai, tidak boleh, ya. Jadi harus menyediakan tempat limbah, ya, itu. Selanjutnya, anak-anak, ya, dari uren Pak Rozi ini, ya, dari pertama, ya, globalisasi, bisa kita tarik kesimpulan, ya, bahwa globalisasi ini istilahnya sudah mendunia, ya, tidak bisa kita tolak. Kita harus terima globalisasi ini dengan cara apa? Kita harus belajar yang sungguh-sungguh, ya. Kita harus bisa menguasai teknologi. Kita harus bisa mencintai budaya kita sendiri, ya. Insya Allah kalau kita sudah punya pegangan itu, negara kita akan menjadi negara yang besar, negara yang tidak diremehkan oleh negara lain, ya, anak-anak semuanya, ya. Nah, ini pembelajaran dari Pak Rozi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Pesan Pak Rozi, belajar kalau kalian mau sukses, ya.
Nah, insya Allah nanti pembelajaran berikutnya akan Pak Rozi sampaikan lebih jelas lagi tentang globalisasi ya, yang lebih jauh lagi ya. Untuk itu Pak Rozi mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.